Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi untuk di motor saya ini sudah beres Ryan-nya ya, atau in Ryan. Jadi di 2 bulan ke belakang saya ini kan motor saya ini kan bore up tipis-tipis ya, udah saya projectin, sudah saya bikin tiga part ya videonya. Project bore up tipis-tipis bit karbu ini guys ya, yang awalnya bit karbu ini masih standar ting-ting, cuman oversize 100 ya, Terus saya upgrade tipis-tipis atau saya bore up tipis-tipis menggunakan seher vario karbu atau seher KPB yang diameternya atau oversize 150, artinya memakai diameter 51,5. Jadi spek di motor saya ini sekarang yang saya pakai 115 cc standar porting gitu guys ya. Nah awalnya kan menggunakan seher ini KPY. Jadi seher KPY ini atau bit karbu ini jenongnya itu ke dalam ya, atau kalau bahasa Sundanya dekok ya. Jadi kompresinya kurang gitu guys. Kalau seher vario karbu KPB, jadi jenongnya itu keluar ya, atau nonjol gitu ya. Jadi lebih nonjol gitu. Dan kompresinya itu lebih gede daripada menggunakan seher ini, lebih gede sedikit gitu ya. Dan kompresi padat itu kompresi lebih gede itu jadi enak untuk akselerasinya gitu guys, dan sekarang juga enak gitu ya. Nah sekarang saya mau ngelanjutin project bore up tipis-tipis ya, saya mau lanjutin. Kemarin saya pasang ini guys, CDI Power Mac dari BRT ya, atau dual band ini guys. Ini saya beli bekas di harga 350.000 ya. Saya beli bekas dan ini langsung saya pasang. Ini tipenya tipe TR. Dan saya pasangnya nggak pasang soket ini. Dual bandnya nggak diaktifin ya. Artinya kurva kedua pengapiannya nggak saya aktifin. Saya cuman pakai yang tipe T-nya aja atau tipe tune up. Kan ada 2 tipe ya, tune up racing. Nah ini nggak saya pakai gitu guys, jadi saya pakainya yang tune up doang, dan alhamdulillah enak banget guys. Dari menengah ke atas, dari atasnya itu napasnya itu panjang gitu ya, dan akselerasinya enak banget. Dari pengapian juga menjadi faktor yang membuat mesin kalian enak gitu guys ya. Ditambah saya juga koil kan sudah pakai Suzuki A100 gitu ya, jadi enak banget gitu guys. Dan mau lihat pembakaran motor, hasil pembakaran dari businya bisa cek di video ini guys ya. Tuh ini kering banget guys, merah bata. Ini kalau dilihat secara langsung ini merah bata ya. Kalau dilihat dari kamera ini ya keputih-putihan gitu ya, nggak terlalu merah bata. Oke. Nah jadi mau saya lanjutin, ini kan udah dipasang ya, ini sebelumnya udah dipasang nih, dan saya mau lanjutin ganti ini guys. Saya kemarin juga beli ini noken as tipe T1 dari BRT ya. Nah jadi mau dipasang di motor saya guys ya. Dan ini sekalian beli yang kemarin di video sebelumnya yang 2 bulan yang lalu, yang ada yang bermasalah kan ya guys ya. Mulai dari pelatuk klep ya, atau piano klep yang udah kortokan ya atau berisik. Nah ini saya ganti menggunakan dari produk NPP ya. Biasa saya menggunakan NPP terus guys ya, karena ya dijamin lah enak gitu guys. Terus saya beli ini guys, retainer sama kuku klep. Karena kenapa? Karena mau saya papas guys. Jadi yang ori mau saya simpen gitu ya. Jadi yang dipapas yang ini, retainer sama kuku klep. Karena ini menggunakan noken as tipe T1 dari BRT, ini kan lipnya itu lumayan gede, kurang lebih 8,5 ya. Jadi perlu dipapas ini untuk biar enggak nabrak sama seal klep atau boss klep gitu guys. Dan ini saya beli seal klep dari SGP ya. Terus saya beli top set juga dari Asta. Terus saya beli ini guys, ini payung klep ya, payung klep dari NPP. Karena sebelumnya payung klep yang saya pakai ini kan udah ditipisin ya, di video sebelumnya udah ditipisin, udah dibikin tipis si ininya, si atasnya sama si di bawahnya dibikin tipis, pokoknya enak ya. Tapi si batangnya itu udah kemakan, udah aus ya, karena motor ini dulunya pernah kekeringan oli, jadi ininya aus, batang klepnya aus ya guys ya.
jadi suka ngelicik gitu ya. Kalau pagi-pagi suka ngeletrek sedikit gitu. Dan bos juga sudah diganti padahal ya, bos klep sudah diganti, tapi ya suka ngelicik. Jadi mau saya ganti ini payung klep, sekalian mau saya tipisin lagi guys ya. Nah, tipisin lagi ini di sini ya. Mau saya tipisin. Terus saya olinya pakai biasa, saya pakai Piccoli Genwa ya. Oke, langsung saja kita ke prosesnya. Kita bongkar dulu rangka dan mesinnya ya. Nanti saya liatin, sekalian check up. Ini mau saya sekalian check up ya. Hasil korterannya gitu ya, hasil pemasangannya apakah mantep gitu ya. Ini kan cuman pemasangan sendiri gitu guys ya, ya wajar lah ya. Jadi mau saya check up guys ya. Oke, langsung saja ya. Saya skip dulu, nanti besok saya bongkar-bongkar untuk rangka dan mesinnya, oke. Nah, oke guys, ini kondisi head di motor saya ini udah diturunkan rangka ya. Ini karbunya guys ya. Ini kondisi kurang lebih 2 bulan setelah melakukan bore up tipis-tipis menggunakan Seher Vario OS 150 atau jadi 51,5 ya guys ya. Ini penggunaan oli Piccoli guys ya. Nih, wah mantap banget guys ya. Bisa dilihat klimis-klimis kayak gini guys ya. Tuh, wih mantap ya. Jadi langsung saja kita sepil ruang bakarnya guys ya. Kita penasaran guys. Wis. Nah, ini kondisi ruang bakarnya guys ya. Ini basah pertamax guys ya. Settingannya terlalu basah guys ya. Tuh. Ya. Ini settingan terlalu basah, ini bensin guys ya. Bukan oli, bensin ya. Dan ini settingannya pas ya, cuman ya terlalu basah sedikit. Soalnya ini piston juga nggak terlalu berkerak ya tuh. Kurang fokus Nah guys ya, bisa dilihat tuh. Piston nggak terlalu berkerak, jadi ya lumayan lah ya. Oke guys, untuk coakan piston ini kemungkinan nggak perlu nggak perlu dicoak lagi kemungkinan, tapi ya meminimalisir terjadinya pertabrakan antara klep dan dan piston. Jadi mau saya coak ya menggunakan tuner sedikit aja gitu guys ya, untuk meminimalisir gitu guys ya. Oke, kardus nokennya. Nah oke guys, kemarin saya lupa bilang kalau noken T1 ini saya bakal sandingkan dengan pair klep dari MTN Japan ya. Kemarin kan saya sepil hanya ini guys ya, payung klep terus pelatuk klep ya, cuman itu doang gitu guys ya. Nah untuk payung klep juga sudah saya bikin seperti ini guys ya, bikin tipis sedikit ya, bagian atasnya, bagian bawahnya enggak. Nah in-egg juga sudah saya bikin tipis pokoknya ya, enak guys ya. Untuk bikinan tipis ini pernah saya review di video sebelumnya guys ya. Nah ini sudah dibikin tipis guys ya untuk payung klep yang ini juga, dan ini hasil portingan ya. Nah ini check up guys ya. Waduh ini lebunya ya, aduh tuh. Ini kemungkinan mau dibersihin aja ya guys ya, nggak diporting lagi karena udah pernah diporting gitu guys. Oke guys, kemungkinan mau saya ini dulu guys, mau papas retainer nih ya, mau papas retainer sama kuku klep. Biar apa? Biar si retainernya nggak nabrak ke seal klep atau ke bos klep. Oke, langsung saja. Nah oke guys, ini untuk coakan klep, coakan piston ya, coakan piston ini sudah saya cobain ya pakai lilin nih, saya testi ya. Dan untuk coakan piston ini, bagian coakan ini yang atas ini masih banyak ya guys, tuh tebal guys ya. Ini aman, cuman dicoak bagian atasnya aja nih, bagian sini. Bentar guys, nggak kelihatan mana jarak dari teh. Oh ini. Nah bagian ini ya, bagian ini perlu dicoak sedikit nih. Ini pakai piston KPB ya. Nah dicoak sedikit di sini. Nah kalau yang bagian bawah ini tipis ya. Nah jadi ini perlu dicoak lagi sedikit ya. Ini bener sedikit guys, cuman pakai tuner aja insya Allah aman ya guys ya. Dan untuk ini sudah terpasang ya noken ST1 nya.
untuk retainer dan kuku klep ini wajib dipapas ya, sekitar kurang lebih berapa mili ya, kurang lebih 3 milian lah ya, wajib dipapas. Karena ini tadi saya tes nabrak ya ke seal klep dan takutnya bocor gitu ya, terus nabraknya kemana-mana gitu ya, ke apa namanya, ke bos klep gitu guys. Jadi perlu dipapas gitu gengs. Oke, lanjut mau saya ini dulu ya, papas ini mau saya coak dulu sehernya, terus saya papas si ini apa namanya, si retainer sama kuku klep. Oke gengs, langsung saja kita skip dulu videonya biar enggak terlalu lama durasinya ya. Nah oke guys, ini untuk coakan klep sudah beres ya, untuk coakan seher ya. Nah coakan seher, sorry guys. Untuk coakan seher ini sudah beres ya, udah dipapas, udah diporting ya pakai tuner. Dan ini lumayan ya, lumayan cukup dalam lah ya. Tapi nanti kita ukur lagi guys ya. Dan untuk bagian-bagian head juga udah ya. Nah ini udah saya porting ulang sedikit ya. Nah bisa dilihat, udah saya porting ulang nih. Nah udah dibersihin. Ini bagian X, klep X udah saya bikin kilap ya. Nah ini untuk retainer dan kuku klep juga udah saya papas ya. Yang awalnya nih guys, yang awalnya retainer ini ukurannya 8 mili ya. Nih saya ukur, bentar guys. Nah ukurannya 8 mili ya, retainer ini ukurannya 8 mili pas ya. Terus saya papas sekitar 2 mili, dijadikan 6 mili guys ya, dipapas di sini nih di bawahnya. Dan kuku klepnya juga dipapas. Dan ini tujuan untuk memapas retainer dan kuku klep biar nggak mentok atau nggak nabrak ke seal klep ya. Dan ini aman guys. Nih kita lihat ya, bagian in ya. Nah tuh, ini ada space sekitar kurang lebih 1 mili guys ya. Nah tuh, jadi aman itu guys ya, batas toleransi 1 mili aman guys, insya Allah ya. Tuh ya, ini saya tes dulu guys ya, gak kelihatan Nah tuh ya, insya Allah gak bakal nabrak ke apa namanya, seal klep. Dan ini bagian X. Nah bentar guys, aduh keras Nah bagian X ya, bentar, keras guys. Nah ini ada apa namanya, space sekitar 1 mili ya. Dan ini aman guys tuh ya. Apalagi nanti kalau pernya sudah keras ya, sudah pakai per yang ini MTN Japan. Ini ukurannya 34 ya guys ya, insya Allah aman guys. Dan ini posisi overlap. Nah oke, langsung saja ini langsung mau disekir dulu ya dengan klep yang baru. Oke, langsung ke penyekiran. Nah oke guys, ini sudah proses penyekiran ya, sudah beres. Dan sudah ini lagi ngelem ini guys ya. Aduh saya kalem jauh anjing. Nah ini sudah terpasang per klep MTN ya, spring Japan guys. Nah noken asnya sekarang kita tinggal pasang guys. Nanti saya videokan setelah naik rangka aja ya. Oke guys, ini mesin sudah naik ya, sudah naik rangka. Dan ini sudah saya tes jalan ya, semalam pas naik rangka udah saya tes jalan, sudah saya tes hidup dan hidup ya. Tapi ini belum setting karbu dan belum ganti oli ya. Jadi sekarang mau kita ganti oli dulu guys sebelum tes hidup lagi ya.
Nah, biasa oli menggunakan ini Piccoli Gaenwa ya. Dan kita mau cek oli apakah berkurang atau enggak gitu guys ya. Ini selama pemakaian kurang lebih 2 bulan dan lebih dari 500 kilo ya. Sebelumnya kan ini piston dan blok silinder masih perlu Ryan ya. 500 kilo kurang lebih ya Ryannya. Nah, ini sudah lebih dari 500 kilo. Saya ada fotonya yang masih kilometer sekian ya di sini nih. Dan sekarang kita tambahkan dengan ini kilometer yang sekarang. Jadi kurang lebih segini ya. Nah, hasilnya segini untuk kilonya ya atau jarak tempuhnya. Jadi apakah setelah menggunakan piston Vario KPB oli bakal lebih boros gitu ya. Dan karena kompresi lebih padat kan mesin jadi panas gitu guys ya. Jadi kita lihat aja guys, oke. Langsung kita buka olinya ya. Nah, oli sih masih bagus ya tuh. Walaupun udah sedikit hitam ya. Duh. Lupa guys. Masih banyak guys olinya ya. Dan ini kebuang guys ya. Tuh. Aduh, nggak fokus Jadi ini kurang lebih ada 50 mili lah kurang lebih ya yang kebuang, atau 100 mili. Nanti kita ukur pakai gelas takar. Nah, yang kebuang banyak guys ya. Oke guys, langsung saja kita ukur ya ke gelas takar. Jadi dikurangi dengan oli yang terbuang tadi ya. Ya kurang lebih 100 atau 50 mili lah ya. Nah, ini ada di 600 mili guys ya. Jadi yang terbuang tadi ya sekitar 100 mili ya. Berarti ini kalau olinya telat ya bisa jadi kekeringan oli guys ya. Atau ya semalam pas dibongkar mesin itu ada oli yang terbuang gitu ya. Jadi ya wajar, ini ada di 600 mili ya. Jadi 200 mili berkurang kan, oli awalnya ini 800 mili ya atau 0,8. Jadi kemungkinan masih layak lah ya, masih bagus gitu guys ya. Jadi kemungkinan untuk pergantian olinya jangan sampai telat ya, maksimal di 1000 km gitu guys ya. Ini setelah Ryan. Jadi wajar juga pas Ryan kan masih seret gitu ya, masih boringan dan pistonnya masih perlu penyesuaian gitu guys ya. Oke, langsung saja kita tuang oli baru ya. Nanti setelah tuang oli baru saya langsung tes hidup ya. Oke. Nah, oke guys, untuk oli barunya sudah saya pasang dan ini lagi dipanasin ya. Dan ini bisa didengar langsamnya enak banget ya. Nah, ini saya setting enggak terlalu basah ya, karena ya nanti olok bensin gitu ya, boros bensin. Dan saya juga belum melihat hasil pembakaran dari businya ya, nanti saya lihat lah. Dan ini di bagian mesin ini adem banget guys, walaupun pakai noken as ya racing gitu ya, tersebutnya BRT, tapi kan untuk noken as BRT ini sudah dirancang khusus anti noise ya, jadi nggak berisik, jadi kayak noken as standar gitu ya. Yang saya dengar ini halus banget suara mesin, tapi aduh, emang ya saya baca-baca di yang lain gitu ya, yang pakai noken as BRT 1 ini karakternya dari bawah ke menengah gitu ya. Emang enak banget, ini saya cobain ya. Ini jadi lebih galak guys nih ya, saya cobain nih. Ya.
guys ini ya. Enak banget guys ya. Dan apakah nambah top speed? Ya saya belum tahu ya, saya belum tes untuk atasannya ya. Nantilah kalau saya ada waktu saya tes untuk atasannya apakah nambah top speed atau enggak gitu ya guys ya. Tapi ini jengat-jengat guys, bisa dilihat sekarang ya, saya tes untuk jengat-jengatnya. Nah mungkin seperti itu guys, untuk bawahannya ini enak banget guys ya. Dan mungkin cukup sekian guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk yang pertanyaan bisa komen di TikTok saya aja, oke?